Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek tahun 2020 hingga 2022. Lantas bagaimana hasil pemeriksaan terhadap Nadiem? Nadiem menjalani pemeriksaan di kantor Kejagung Jakarta pada Senin 23 Juni 2025 pukul 9.10 hingga 20.58 waktu Indonesia Barat. Sesaat sudah keluar dari gedung Bundar, Nadiem menyatakan baru saja menyelesaikan tugas dan tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia yang patuh kepada proses hukum. Nadiem juga mengapresiasi pihak Kejagung yang telah menjalankan proses hukum tersebut dengan baik. Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Dalam keterangan terpisah, Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum Kejagung, Harley Siregar mengatakan Nadiem mendapatkan 31 pertanyaan dari penyidik. Ia diperiksa juga dalam kaitan dengan para vendor pengadaan laptop Chromebook. Menurut Harley, sebagai menteri dalam kurun waktu tertentu tersebut, Nadiem dinilai sangat berkaitan dengan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan pengadaan laptop Chromebook. Hal itu menjadi salah satu topik yang didalami penyidik. Bagaimana pengetahuan yang bersangkutan dalam kapasitasnya sebagai menteri terkait dengan penggunaan anggaran 9,9 triliun ini dalam proyek pengadaan Chromebook. Sebagai menteri masih pada seputar bagaimana perencanaan dan kaitan dengan para vendor. Sebelumnya, Kejagung telah memeriksa 28 saksi, termasuk 3 anggota staf khusus menteri yang kediamannya sudah digeledah penyidik, yakni Juristan, Fiona Handayani, dan Ibrahim Arif. Ketiganya sudah dicegah ke luar negeri selama 6 bulan ke depan. Namun hingga saat ini Kejagung belum menetapkan tersangka dalam kasus ini hingga menimbulkan polemik. Mengapa demikian? Pengajar hukum dari Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar berpandangan, kasus ini menjadi polemik karena Kejagung tidak segera menetapkan tersangka, meski sudah menyebut bahwa kasus ini sudah di tahap penyidikan. Dengan dinaikkan ke tahap penyidikan, semestinya penyidik sudah memegang 2 alat bukti untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka. Kasus ini bermula saat Kejagung menggeledah 2 rumah staf khusus mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Kejagung mengungkapkan penggeledahan ini terkait dengan penyidikan kasus dugaan korupsi di Kemendikbudristek dalam pengadaan program digitalisasi pendidikan tahun 2019 hingga 2022 yang total anggarannya mencapai 9,9 triliun rupiah. Berdasarkan pengalaman uji coba pengadaan 1.000 unit Chromebook oleh Pustekom Kemendikbudristek pada 2018 hingga 2019, ditemukan berbagai kendala. Antara lain, laptop itu tidak bisa digunakan jika tak ada jaringan internet. Sementara kondisi jaringan internet di Indonesia belum rata. Saat itu disimpulkan bahwa penggunaan Chromebook sebagai sarana pelaksanaan asesmen kompetensi minimum tidak efektif. Namun, alih-alih menaati, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian pertama tersebut dengan kajian baru menggunakan spesifikasi sistem operasi Chrome atau Chromebook. Pada tahun anggaran 2020 hingga 2022, Kemendikbudristek menganggarkan 3,5 triliun rupiah dan dana alokasi khusus 6,3 triliun rupiah sehingga totalnya hampir mencapai 10 triliun rupiah. Hingga saat ini penyidik masih mendalami rinciannya, termasuk terkait program penyediaan internet bagi siswa pada saat pandemi COVID-19 tahun 2020 hingga 2022. Pemeriksaan Nadiem Makarim oleh Kejaksaan Agung membuka babak baru dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang diduga merugikan negara hingga triliunan rupiah. Menurut sahabat Kompas, apakah kasus ini akan segera menemukan titik terang dengan penetapan tersangka?